Halo lagi pemirsa. Kalau kita sudah bicarakan tadi segmen yang sebelumnya mengenai karbohidrat, sekarang untuk membuatnya menjadi seimbang, jangan cuma karbohidrat saja yang kita konsumsi setiap kali makan, tetapi kita juga perlu mengkonsumsi yang disebut dengan protein. Ketika Anda sekolah dulu, barangkali protein pernah Anda sebut sebagai protein yang berasal dari sumber hewani dan protein yang berasal dari nabati atau protein yang dari tumbuh-tumbuhan. Pada saat ini kita tidak akan membahas tentang sumber hewani atau nabati, tapi protein yang terbaik adalah protein dalam bentuk lauk yang kita makan sehari-hari yang sifatnya nomor satu, bebas polusi. Jadi artinya kalau Anda memilih ikan, pastikan ikan Anda tidak berasal dari laut yang sudah terpolusi. Yang kedua adalah apabila Anda menghendaki protein yang berasal dari nabati, usahakan agar cukup seimbang. Misalkan kalau Anda menggunakan menu tempe dan tahu, maka bukan tempe tahu saja yang tiap hari Anda konsumsi. Ada beberapa pilihan protein yang terbaik yang bisa kita ambil. Yaitu salah satunya atau 6 boleh dikatakan demikian. Kita punya tempe, tahu, ayam, ikan, jamur, kacang-kacangan, putih telur 7 bahkan, bukan hanya 6. Nah, bagaimana dengan daging merah? Daging merah jarang sekali saya sebut sebagai sumber dari protein yang baik. Ada apa dengan daging merah? Banyak orang mengandaikan daging merah itu adalah sumber dari zat besi atau sumber dari berbagai macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Barangkali iya, zaman dulu. Tapi zaman sekarang, kita perlu sedikit lebih bijaksana dalam mengkonsumsi daging merah. Bukan perkara daging merahnya itu buruk, tetapi kita masih punya masalah dalam peternakannya. Sapi kita sekarang banyak sekali mengkonsumsi yang disebut sebagai pellet. Dan mereka juga disuntik dengan obat-obatan atau bahkan hormon untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Jadi saya akan sangat menganjurkan untuk menghindari daging sapi atau daging merah. Tetapi Anda lebih banyak mengkonsumsi ikan dari laut yang tidak terpolusi. Banyak orang mempunyai salah persepsi dengan masalah seafood. Dikira seafood mengandung banyak sekali kolesterol. Padahal yang perlu Anda cermati bukan tentang kandungan kolesterol dari seafoodnya, tapi bagaimana seafood itu dimasak. Prinsip dari protein adalah, pertama, Anda harus masak sebagai lauk. Banyak sekali lauk Indonesia yang bisa kita masak sebagai keragaman atau disebut dengan diversifikasi pangan dan lauk yang kita miliki. Contoh, kita bisa dipepes, bisa di sop, di soto, di pange, di macam-macam lagi. Masih bisa ada yang disebut dengan di garang asem, di pesmol atau di tim. Jangan lupa masukin bumbu yang disebut dengan bumbu alam yang kita miliki sebagai orang Indonesia. Kita punya kunyit, jahe, jinten, salam, laos, dan masih banyak yang lain. Jangan lupa selalu gunakan menu alami atau bumbu alami. Barangkali Anda juga tergiur dengan istilah kata kepraktisan dalam mengolah bumbu. Tolong diingat, bumbu yang sudah diolah dalam bentuk sachet atau dalam bentuk bumbu yang sudah jadi, yang dipajang di rak supermarket berlama-lama, itu bukanlah bumbu yang masih disebut sebagai kriteria baik. Bumbu yang baik adalah bumbu yang Anda ulek sendiri, yang Anda racik sendiri di dapur Anda. Mengenai protein, bukan hanya sekedar Anda masak, tetapi ada satu yang sebetulnya dalam tanda kutip saya selalu katakan, sebaiknya jangan dikerjakan, yaitu digoreng atau ditumis. Sayang sekali. Kenapa bisa begitu? Karena apabila Anda menggunakan minyak yang sudah kena panas, maka minyak ini bukan lagi minyak yang sehat. Mengapa bisa begitu? Karena di atas 50 derajat Celcius, susunan minyak tumbuhan itu bisa menjadi suatu perubahan. Dan itu yang menyebabkan kenapa minyak itu tidak sehat lagi untuk kita konsumsi. Jadi apabila kita bisa menghindari menumis dan menggoreng, kenapa juga harus menumis dan menggoreng? Usahakan agar protein yang Anda bakar harus dibungkus dulu dengan daun atau dilindungi atau masuk ke dalam oven. Jangan sampai protein Anda langsung berada di atas bara. Sebetulnya bisa dikatakan sate itu bukan makanan yang sehat. Karena apa? Karena arangnya akan menimbulkan yang disebut dengan pembakaran yang menyebabkan kita bisa mempunyai kecenderungan menyebabkan penyakit kanker.
Sumber minyak yang baik atau lemak yang baik tentu bukan minyak hewan atau lemak hewan. Yang kita pakai sebagai bumbu orang Indonesia adalah kemiri. Kemiri adalah salah satu contoh dari kacang-kacangan yang cukup kaya kadar minyaknya, tetapi minyak yang masih aman. Kemungkinan yang kedua adalah justru Anda bisa dapatkan dari buah. Salah satu buah Indonesia yang cukup kaya dengan minyak yang baik, dengan mengandung asam lemak esensial yang tidak jenuh adalah alpukat. Mengapa tidak masukkan alpukat setiap kali Anda makan? Selain Anda mendapatkan karbohidrat, Anda punya cukup banyak asam amino di dalamnya, Anda sekaligus mendapatkan yang disebut dengan asam lemak esensial yang tidak jenuh. Dan jangan lupa, apabila Anda makan ikan laut juga mengandung omega 3. Dan itu adalah bagian dari lemak yang tersehat yang ada di muka bumi. Jadi pemirsa, sebagai kesimpulan, pertama, pilihlah karbohidrat yang betul-betul semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Karena selain menyehatkan, masih mengandung antioksidan dalam jumlah yang kaya dan banyak. Anda juga dapat terkontrol kadar gulanya, tinggi seratnya, ditambah dengan enzimnya pun masih kaya. Selain itu, bisa melatih pengecapan agar kita semakin mencintai rasa alam. Jangan lupa, buahnya juga tetap masuk. Ditambah dengan protein. Protein yang sehat tentu saja protein yang diolah dengan cara-cara yang masih lebih manusiawi, lebih alami. Contoh, kita punya banyak sekali menu-menu Indonesia yang sangat baik untuk dijadikan makanan yang sangat enak. Lalu kemudian kita juga perlu menambahkan lemak yang baik di dalamnya. Lemak yang baik tentu saja tidak pernah dari lemak binatang, melainkan asam lemak esensial tidak jenuh yang kita bisa dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari alpukat, extra virgin olive oil, atau dari kacang-kacangan. Sehingga dengan demikian, maka betul-betul Anda makan apa yang badan Anda sungguh-sungguh harapkan dan apa yang badan Anda sungguh-sungguh butuhkan. Bukan hanya sekedar apa yang lidah Anda inginkan.